Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yassara tariqal ibada bil ibad wa qahu ujura a'mali min khazaini zil karami wal jud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil lati la tuhsa wa la tu'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul liwa'il haudi wal habbi al mawrud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma akhsha 'alaikum syahwati al-ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mutillatil fitan. Rawahu Ahmad. Hadis sahih. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan di atas kalian ialah syahwat mengikuti nafsu pada perut dan pada kemaluan kalian, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Rawahu Ahmad. Dari Abu Barzah Al-Aslami, disahihkan oleh Syekh Badrul Badr dalam Ta'liq Kashful Qurbah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang diberkati Allah, ini adalah tayangan pertama dari video saya dalam Salam Ramadan. Kita akan mengaji bersama kitab As-Shaum wa Ahkamu ini, yaitu karangan Dr. Abdurrahman Shumailatul Ahdal. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian yang kedua, mari kita hadiahkan suratul Fatihah kepada pengarang kitab ini sendiri, kitab As-Shaum wa Ahkamu, agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala atas berkahnya, membagi ilmunya kepada kita semua. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, buku As-Shaum wa Ahkamu ini, sebagaimana saya katakan tadi, dikarang oleh Dr. Abdurrahman Shumailatul Ahdal. Beliau adalah seorang fakihun syafi'iyun, yaitu seorang ahli fikih dari mazhab Syafi'i, wa nahwiyun, dan ahli bahasa, tata bahasa Arab. Sedikit profil mengenai beliau. Beliau lahir di Madinah pada tahun 1377 Hijriah. Kemudian banyak menimba ilmu dari Madinah ke Mekkatul Mukarramah. Banyak menimba ilmu di halaqah-halaqah Taras Al-Haram. Menimba berbagai macam dari syekh multidisiplin ilmu. Kemudian beliau mendapatkan gelar juga S1-nya di bidang syariah di Jami'atul Kuliah, kemudian di Makkatul Mukarramah, kemudian melanjutkan magister dan doktornya di bidang fikih dan usulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan kita pada malam hari ini yaitu mengenai yang pertama, fasal as-shaum lughatan wa syar'an, yaitu istilah shaum secara bahasa dan syariat.
As-shaumu wasyamu masdarani li soma. Kata saum atau siam itu kedudukannya sama saja sebagai abstract noun, atau kalau dalam tata bahasa Arabnya disebut masdar, dari fi'il madin atau dari kata kerja lampau, kata soma. Yuqalu soma yasumu sauman au siyaman. Secara makna bahasa yang berarti al-imsaku anit to'am wal kalam wassair wa nahwu dzalik, yaitu menahan dari makan, bicara, dan bepergian dan lain sebagainya. Qala ta'ala hikayatan an Maryam alaiha salam, sebagaimana firman Allah di dalam hikayat dari Maryam alaihissalam, faquli inni nazartu lirrahman sauman, maka katakan sesungguhnya aku telah bernazar untuk Allah suatu puasa, ai imsakan anil kalam, atau menahan dari bicara. Surah Maryam ayat 26. Wa ammal makna syar'i lis-shaum, ataupun makna secara syariat dari puasa adalah ibaratun an imsaki an muftirin syar'iyyin biniyatin maksusah minal fajri ilal maghrib fi yaumin qabilin lis-shaum, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan secara syar'i dengan niat yang khusus, minal fajar dari subuh ilal maghrib hingga maghrib, fi yaumin qabilin lis-shaum untuk hari berikutnya berpuasa. Liqaulihi taqaddasat asma'u, liqaulihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajri. Makanlah, minumlah hingga jelas bagi kalian al khaytul abyad di sini yaitu an-nahar, minal khaytil aswad yaitu al-lail, siang, hingga jelas bagimu antara siang dan malam, minal fajri dari fajar, summa atimus siyam hingga kemudian lengkapilah puasa ilal lail hingga malam hari. Al-Baqarah ayat 187. Di sini fahamnya bangsa Arab waktu itu, waktu zaman jahiliyah, mereka beranggapan bahwasanya puasa itu, ketika mereka puasa dan tiba malam sehabis berbuka kemudian tidur, mereka beranggapan bahwasanya setelah tidur maka tidak halal bagi mereka lagi untuk berpuasa, untuk makan atau minum, terlebih hubungan suami istri. Hingga inilah menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Hingga suatu riwayat, sahabat Nabi Umar ibn Khattab mendatangi istrinya dan hendak berinteraksi dengan istrinya, tetapi istrinya menolak karena beliau berkata, sesungguhnya aku telah tidur. Lalu Umar bin Khattab berkata, tidak, sesungguhnya kamu masih halal untuk makan, minum, maupun berhubungan. Dengan demikian, kemudian pagi harinya, sahabat Umar bin Khattab melapor kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, waliqali sallallahu alaihi wasallam, idza aqbala al-lail min hahuna, jika telah datang malam dari sekarang, wa adbaron nahar min hahuna, dan berakhirnya siang, wa gharabatis syams, dan tenggelamlah matahari, faqad aftara as-shaim, sungguh pun orang yang berpuasa sudah membatalkannya. Ya, dari sini bisa kita pahami bahwasanya inilah setelah diluruskan dari sebab nuzulnya ayat ini,
bahwasanya masih halal sehabis tidur untuk makan, minum atau berhubungan suami istri. Masih dihalalkan pada malam Ramadan hingga datang fajar berikutnya. Dari pengertian as-shaum yang bermakna al-imsak di sini dapat ditarik secara umum menurut ulama, yaitu al-imsaku an jami'il muftirat min ghurubi syamsi ila zawaliha, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min ghurubi syamsi, dari min tulu'il fajri ila zawaliha, dan dari terbitnya matahari hingga terbenamnya. Dan Imam Ghazali pun membagi tingkatan puasa menjadi 3 level, dari level terendah, medium, dan yang tertinggi. Level yang terendah yaitu batas minimum puasanya orang umum, yaitu kaful batni wal faraj an qada'i syahwah, yaitu menahan dari makan, minum, wal faraj, dan menahan syahwat dari hubungan suami istri. Ini batas standar minimum yang dikenakan pada masyarakat pada level umum menurut Imam Ghazali. Di tingkatan level medium disebutnya shaumul khusus, diperuntukkan bagi puasanya sholihin, orang-orang soleh, bukan sekedar menjaga dari makan, minum, dan hubungan suami istri atau kebutuhan biologis, tapi sudah kafus samai, yang memutus mata rantai dosa dari dosanya mendengarkan hal-hal yang kotor, wakaful basar, dan dari melihat yang tidak senonoh, wakaful lisan, dan menjaga lisan dari perkataan kotor maupun menggunjing, ghibah, terlebih namimah. Kemudian wakaful yad warijl, dan menjaga atau memutus dosa dari dosa tangan dan kaki. Wasairul jawarih minal atham, dan menjaga seluruh anggota badan dari dosa. Ini level medium. Biasanya puasanya kaum salihin, orang-orang saleh. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah shaum khawasul khawas, khususnya khusus. Kalau tadi puasa khusus, ini khususnya khusus, VVIP, yaitu puasanya para nabi dan kaum siddiqin, orang-orang yang benar. Yaitu bagaimana puasanya? Memuasakan hati dan pikiran dari terlintasnya masalah-masalah duniawi, dan menghindari selain hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tingkatan-tingkatan puasa yang dibagi oleh Imam Ghazali. Semoga kita sampai pada tingkatan yang tertinggi hingga sampailah kita bisa liqa'u rabbih. Kalau dalam tasawuf, liqa'u rabbih itu puasanya para nabi, diharapkan kita bisa menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liqa'u rabbih, bergembira dengan pahala puasa, bertemu Allah. Berikutnya kita membahas fasal adillatu wujubi shaum Ramadan, dalil-dalil yang mewajibkan puasa Ramadan. Shaum Ramadana furido fi Sya'ban fi sanah as-saniyah minal hijrah. Puasa Ramadan difardukan, diwajibkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua dari hijrah, yaitu setelah Nabi hijrah, tahun kedua setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Wal aslu fi wujubihi alkitab was sunnah wal ijma'. Jadi dasar untuk mewajibkannya adalah dari kitab, sunnah, dan ijma' ulama.
Amal kitab faqauluhu ta'ala, adapun kitab berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Wa qaulu ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang dimana diturunkan Al-Quran di dalamnya. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan keterangan-keterangan dari petunjuk. Wal furqan, dan pembeda. Faman syahida minkum syahr falyasum. Barang siapa yang menyaksikan, mendapati bulan Ramadan, maka hendaklah berpuasa. Al-Baqarah ayat 185. Wa amma sunnah, adapun dasar dari sunnah yang mendasarinya adalah faqaulu ta'ala buniyal islamu ala khamsin, yang rukun Islam itu syahadatu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalamnya terdapat puasa. Wa antal habnu Ubaidillah anna Arabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Talha bin Ubaidillah bahwanya sesanya seorang Arab telah datang kepada Rasulullah. Faqala, maka berkata, akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam. Ya Rasul, beritahulah kepadaku apa-apa yang telah difardu dari berpuasa. Faqala, maka Rasulullah menjawab, syahrul Ramadan illa antataqwa, yaitu bulan Ramadan kecuali engkau berpuasa sunnah. Rawahul Bukhari, dari hadis yang panjang. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu an qala shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura. Nabi suatu ketika berpuasa Asyura 10 Muharram, ya. Wa amara bisyamihi, maka umatnya disuruh untuk berpuasa Asyura. Falamma farada Ramadan, maka tatkala masuk perintah untuk puasa Ramadan, taraka, Rasul meninggalkannya. Wa kana Abdullah la yasumu illa aywafiqa shaumah, bahwasanya Rasulullah tidak berpuasa lagi Asyura kecuali berkenan untuk berpuasa. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan diriwayatkan Bukhari juga, anna Quraisyan kanat tasumu Asyura, bahwasanya adat dari kaum Quraisy yaitu berpuasa bulan Asyura 10 Muharram fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah. Summa amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyami, kemudian Rasul menyuruhnya untuk berpuasa hatta fardhu Ramadan, hingga diwajibkan puasa Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, man syaa falyasumhu, barang siapa menghendaki untuk berpuasa Asyura, maka berpuasalah. Wa man syaa aftarahu, barang siapa tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Itulah dalil-dalil yang mewajibkan puasa Ramadan. Kita akan beralih kepada fasal keutamaan berpuasa. Waqad warada fi fadli siyam ayatun wa hadisun naqtatifu minha mayali. Adalah hadis-hadis dan ayat yang bisa kita petik di sini, yaitu qala jalla wa azza, firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwasanya bulan Ramadan di mana Al-Qur'an diturunkan. Al-Baqarah ayat 185. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, jika telah datang bulan Ramadan maka dibukalah pintu surga. Rawahul Bukhari. Artinya apa dibuka pintu surga di sini? Yaitu diobrollah semua kebajikan umat manusia. Serba dilipatkan ganjaran-ganjaran, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Wa fi riwayatin lah, idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama, jika telah masuk bulan Ramadan maka dibuka pintu langit, wa ghuliqat abwabu jahannam, dan ditutuplah pintu surga, wa salsalati syayatin, dan dibelenggulah setan. Artinya di sini apa? Setan dibelenggu di sini disimbolisasikan bahwasanya minimnya perbuatan kejahatan,
perbuatan maksiat, minimnya kemungkaran. Karena disinilah tujuan puasa, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mentaati segala perintahnya. Jadi disimbolisasikan di sini salsalati syayatin, dibelenggulah setan. Diharapkan dengan puasa Ramadan minim resiko kejahatan dan kemungkaran. Wa qala alaihi salatu wassalam, qala Allahu azza wa jal, kullu amal ibni adam lahu. Setiap amal anak Adam itu baginya. Hampir di dalam syariat Islam itu mayoritas tujuan dari pentasyri'an adalah untuk bermuamalah ma'anas, beramal soleh antar sesama manusia. Demikian digambarkan dalam wakaf, dalam zakat, dalam haji, ibadah haji, umat Islam saling bersatu di situ. Wakaf untuk kemaslahatan umat, zakat untuk menghidupi mereka yang berhak dalam kehidupannya, dari segi ekonominya. Semuanya itu intinya amal soleh, kecuali asyam, kecuali berpuasa. Fa'innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, demikian firman Allah. Hanya untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang mengganjarnya. Ini menyimpulkan bahwasanya hubungan rahasia antara sang Khalik dengan makhluknya. Ya, sungguh pun seseorang yang berpuasa itu tidak bisa berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun bisa berdusta di antara sesama manusia. Seseorang boleh jadi waktu di kantor makan, tetapi sepulang dari kerja sampai di rumah berkata pada istrinya bahwasanya dia puasa. Tetapi tetap Allah yang mengganjarnya. Tidak ada nilai pahala puasa sedikit pun baginya, karena ini antara hubungan sang Khalik dengan makhluknya. Wasiyamu junnah, dan berpuasa adalah perisai dari perbuatan kemungkaran, perisai untuk hidup sehat dari segala penyakit. Wa idza kana shoma ahadukum fala yarfus, apabila berpuasa satu di antara kalian, maka hendaklah tidak berkata kotor. Wala yaskhab, dan tidak bikin ricuh, tidak membuat gaduh, tidak bermujadalah, berbantah-bantah. Fa in sabahu ahad, apabila seseorang menghinanya, au qatalahu, atau membunuhnya, falyaqul inni mru'un shaim, maka katakan bahwasanya saya adalah seorang yang berpuasa. Walladzi nafsi Muhammadin biyadih, dan demi Muhammad, la khulufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk, sesungguhnya bau busuk yang keluar dari mulutnya seorang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada baunya minyak wangi kasturi. Ini menyimbolkan betapa mulianya derajat orang yang berpuasa di sisi Allah. Lisa'im farhatani yafrahuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbah fariha bisawmi. Rawahul Bukhari. Dua kebahagiaan yang dialami oleh orang yang berpuasa, yaitu pada waktu futur, pada waktu berbuka puasa, dan pada waktu menjumpai Rabb-nya dengan pahala puasanya. Maka diharapkan kita dapat level yang tertinggi dari puasa itu, bukan sekedar memuasakan jasad-jasad kita, anggota badan kita, puasa dari makan minum dan kebutuhan biologis, puasa dari anggota badan kita, berkata kotor, memandang tidak senonoh, mendengarkan yang kotor, tetapi memuasakan hati dan pikiran kita sehingga kita mendapatkan as-sifat al-mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, jauh dari sifat-sifat yang tercela, sehingga kita pada akhirnya sampailah pada liqa'u rabbih, menjumpai Tuhan kita dengan
pahala puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan didasari iman dan tulus karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosa yang lampau. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di dalam surga itu ada pintu yang dinamakan ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, masuk di dalamnya orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahad ghairum, tidak masuk di dalamnya seorang pun kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi pintu tersebut hanya dikhususkan kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian malaikat berkata, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka berdirilah mereka. La yadkhulu minhu ahad ghairuhum, tidak masuk seorang pun di antara selain orang yang berpuasa. Wa idza dakhalu ughliqa, apabila masuk orang lain maka ditutuplah pintu itu. Tidak akan masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Dikhususkan di situ, diperjelas redaksinya berulang-ulang betapa diangkatlah derajatnya orang yang berpuasa sedemikian itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukfiruha as-salatu was-siyamu was-shadaqah. Rawahul Bukhari. Yaitu terputusnya seseorang itu dari dosa-dosa diakibatkan oleh interaksi dengan keluarganya sehari-hari, wa malihi, diakibatkan oleh pembelanjaan keuangannya, apakah yang halal atau yang thayyib, wa jarihi, dosa-dosanya berinteraksi dengan tetangganya, hanya bisa dilebur dosanya itu dengan apa? Hanya dengan 3 hal, yaitu yang pertama dengan sholat, asyam, puasa, dan sedekah. Rawahul Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Seorang hamba yang berpuasa suatu hari di jalan Allah, kecuali pahalanya adalah dijauhkannya oleh Allah pada hari kiamat nanti wajahnya dari api neraka ibarat perjalanan sejauh 70 kharifan, 70 tahun perjalanan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Inilah fadilah-fadilah dari ibadah saum ini. Semoga dengan keutamaan-keutamaan yang kita ketahui ini menyemangati kita untuk senantiasa kita masih semangat di 10 awal dari puasa ini, rahmat, supaya kita dapat menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan landasan-landasan pengetahuan keagamaan ini, bertambah yakinlah kita berpuasa. Demikian, barangkali ada yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya dalam majelis ini, bisa di dalam kolom komen, karena tadi ada gangguan teknis untuk terhubung dengan YouTube-nya. Maka pertanyaan itu akan kami jawab insya Allah sesi besok hari Ahad pada pukul 21. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.